Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan ceritakan karomah Gus Maksum. Dan jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe dan like, diberi kesehatan, panjang umur, dan banyak rezeki. Gus Maksum, ulama sekaligus pendekar dari Ploso yang punya banyak karomah. Ini salah satunya, Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Maksum, adalah seorang ulama sekaligus pendekar dari pesantren Lirboyo, Kediri. Gus Maksum merupakan cucu dari Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo. Selain dikenal sebagai ulama, Gus Maksum juga terkenal sebagai ahli bela diri, khususnya dalam seni pencaksilat. Penampilan Gus Maksum yang nyentrik membuatnya semakin dikenal di kalangan masyarakat. Rambut gondrong, kumis tebal, dan sandal bakyak menjadi ciri khas, yang membuat sosoknya lebih mirip pendekar daripada ulama. Meski dikenal sebagai pendekar silat, Gus Maksum tetap dihormati sebagai seorang ulama besar, yang memiliki keilmuan agama yang mendalam. Gus Maksum juga dikenal memiliki sejumlah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Salah satu karomah yang paling terkenal adalah kisah ketika Gus Maksum tidak mempan dibacok saat diserang oleh seseorang. Kejadian tersebut terjadi ketika Gus Maksum baru saja selesai mengisi pengajian dan hendak berkunjung ke rumah pengasuh pesantren Al-Bukhari di Ponorogo. Tanpa diduga, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menyerang Gus Maksum dari belakang dengan sebilah parang. Namun, serangan tersebut tidak melukai Gus Maksum sedikitpun. Dengan tenang, Gus Maksum menendang penyerangnya hingga jatuh ke dalam parit. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat tercengang, karena tidak ada bekas luka sedikitpun di tubuh Gus Maksum. Meskipun serangan tersebut cukup keras. Kejadian ini menjadi bukti nyata akan karomah yang dimiliki Gus Maksum, yang diyakini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah insiden tersebut, Gus Maksum melanjutkan perjalanan ke kediaman Kiai Mukrim, pengasuh pesantren Al-Bukhari. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika tiba di sana, Kiai Mukrim dan santri lainnya dibuat heran, karena tidak menemukan bekas luka apapun di punggung Gus Maksum. Cerita tentang kebal bacokan yang dialami Gus Maksum ini menyebar luas di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa kekuatan spiritual Gus Maksum sebagai seorang ulama dan pendekar telah melindunginya dari bahaya. Hal ini juga memperkuat keyakinan masyarakat akan karomah yang dimiliki oleh Gus Maksum. Gus Maksum tidak hanya dihormati sebagai ulama dan pendekar, tetapi juga sebagai figur yang mampu menunjukkan kekuatan ilahi melalui tindakan-tindakannya. Karomah yang dimiliki Gus Maksum menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang dari berbagai kalangan datang untuk berguru kepadanya.
baik untuk mendalami ilmu agama maupun ilmu bela diri. Keberanian dan ketenangan yang dimiliki Gus Maksum dalam menghadapi situasi berbahaya seperti itu menunjukkan betapa kuatnya iman dan kedekatannya kepada Allah. Banyak yang percaya bahwa karomah tersebut tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari amal ibadah dan ketakwaan yang dijaga dengan baik oleh Gus Maksum sepanjang hidupnya. Gus Maksum juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri atas karomah yang dimilikinya. Bahkan, Gus Maksum seringkali mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa semua karomah yang terjadi adalah murni atas kehendak Allah, dan tidak ada yang patut dibanggakan dari hal tersebut. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya menginspirasi para santri dan pengikut Gus Maksum, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam secara keseluruhan. Keberanian, ketenangan, dan ketakwaan yang ditunjukkan Gus Maksum dalam menghadapi cobaan hidup menjadi teladan yang patut diikuti oleh siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hingga kini, nama Gus Maksum masih harum dan dikenang dengan penuh rasa hormat oleh masyarakat, terutama di kalangan santri dan pendekar pencaksilat. Karomah yang dimilikinya menjadi bukti nyata bahwa seseorang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah akan selalu dilindungi dalam berbagai situasi, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun. Diceritakan bahwa beliau juga mampu melompat dan melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Dia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu dia belum mahir ilmu silat. Sejak kecil, Gus Maksum sudah gemar lelaku batin dan belajar pencaksilat, sehingga ketika beranjak dewasa, dia lalu melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat dan kanuragan. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, dia juga memiliki banyak kemampuan linuwih lainnya, sehingga namanya identik dengan dunia persilatan, tenaga dalam, dan pengobatan. Itulah salah satu karomah Gus Maksum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua.